Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 0701128242985. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang hukum publik dan hukum private beserta cabang-cabang hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga pedoman untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Tanpa hukum, kehidupan akan menjadi kacau, karena tidak ada yang tahu batasan dan tidak ada yang mengatur perilaku manusia. Nah, dalam sistem hukum Indonesia, hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu hukum private dan hukum publik. Keduanya saling melengkapi dan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum yang berlaku di negara kita. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu hukum publik dan hukum private. Kedua jenis hukum ini saling berhubungan dan sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ada pula hukum administrasi negara yang menjadi salah satu cabang penting dari hukum publik, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah. Pertama, kita akan membahas hukum publik. Hukum publik merupakan aturan yang mengatur hubungan antar negara dan warga negara, serta antar lembaga negara. Dalam hukum ini, negara berperan sebagai penguasa yang memiliki kewenangan untuk memerintah dan memberikan sanksi demi kepentingan umum. Tujuan utama hukum publik adalah menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat secara luas, dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai hukum. Contoh cabang hukum publik antara lain hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Berbeda dengan hukum publik, hukum private mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, baik perorangan maupun badan hukum. Kedudukan para pihak sejajar karena negara hanya bertindak sebagai pengatur dan penjamin keadilan, bukan sebagai penguasa. Tujuan hukum private adalah melindungi hak-hak pribadi agar hubungan masyarakat berlangsung adil dan tertib. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang yang mengatur perjanjian warisan maupun transaksi bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia, ada 4 cabang hukum utama, yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, serta hukum administrasi negara. Keempat cabang hukum ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum nasional. Hukum pidana termasuk dalam hukum publik. Hukum ini mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari kejahatan serta memberikan efek jera bagi pelaku. Negara bertindak sebagai penuntut melalui jaksa dan sanksinya bisa berupa denda atau kurungan atau penjara. Hukum perdata termasuk hukum private yang mengatur hubungan antar individu secara sejajar. Tujuannya menjaga keseimbangan dan keadilan pribadi. Sengketa dalam hukum ini biasanya diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan dengan sanksi berupa ganti rugi atau pemenuhan kewajiban. Salah cabang dari hukum publik yang berkaitan dengan struktur dan fungsi lembaga negara serta hubungan antar negara dan warga negara. Tujuannya untuk menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan prinsip demokrasi. Contoh dari hukum tata negara ialah pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara juga termasuk hukum publik. Hukum ini mengatur tindakan dan tanggung jawab pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi administrasi. Tujuannya agar pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap taat hukum. Sanksinya bersifat administratif seperti pencabutan izin atau pemberhentian jabatan. Contoh hukum kasus Sumanto. Kasus Sumanto merupakan contoh penerapan hukum pidana di Indonesia. Pada tahun 2003 di Purbalingga, Jawa Tengah, Sumanto menggali makam seseorang perempuan bernama Nyai Syapniah dan bagian tubuhnya dimakannya dengan keyakinan bisa memperoleh kekuatan supranatural. Tindakannya dianggap melanggar norma agama, moral, dan hukum sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Polisi menangkap Sumanto dan menjeratnya dengan pasal 178 dan 181 KUHP
yaitu pencurian mayat dan penodaan terhadap jenazah. Pengadilan Negeri Purbalingga kemudian menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Namun berdasarkan pemeriksaan medis, Sumanto mengalami gangguan jiwa sehingga sebagian masa hukumnya dijalani di rumah sakit jiwa. Tempat persidangan. Di dalam sistem hukum Indonesia, setiap cabang hukum memiliki lembaga peradilan yang berbeda sesuai dengan jenis perkara yang ia tangani. Hukum pidana dan hukum perdata memiliki ruang persidangan yang sama, yaitu pengadilan negeri. Untuk hukum pidana, karena lembaga ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, disinilah proses persidangan terhadap pelaku tindak kejahatan dilakukan dengan hakim sebagai pemimpin, jaksa sebagai penuntut, dan penasihat hukum sebagai pembela terdakwa. Untuk hukum perdata juga disidangkan di pengadilan negeri, namun pada bagian perdata, pengadilan ini menangani sengketa antar individu seperti warisan, perceraian, jual beli, atau perjanjian. Dalam proses ini, kedudukan para pihak sejajar di hadapan hukum karena negara hanya berperan sebagai penengah. Hukum tata negara. Hukum tata negara disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. PTUN berwenang menangani sengketa antar warga atau badan hukum dengan pejabat pemerintah akibat keputusan administrasi yang dianggap merugikan. Tujuannya adalah memastikan setiap tindakan pemerintah sesuai hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik. Hukum administrasi negara disidangkan di Mahkamah Konstitusi atau MK. MK berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan konstitusi seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu. Semua sidang di MK bersifat terbuka untuk umum sebagai wujud transparansi hukum. Baiklah, dari pembahasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum publik dan hukum private merupakan dua aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan pihak yang diatur berbeda, namun mereka sama-sama penting karena menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum publik melindungi kepentingan masyarakat luas dan menegakkan wewenang negara, sedangkan hukum private melindungi hak-hak individu agar hubungan sosial tetap berjalan seimbang. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling mendukung dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil dan manusiawi. Dengan memahami sistem ini, kita bisa lebih sadar akan betapa pentingnya taat pada aturan serta menghargai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Demikian presentasi saya tentang hukum publik dan hukum private beserta cabang-cabang hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia. Semoga pembahasan ini dapat menjadi ilmu dan wawasan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.